Oke, di multiplexer ini ada 4 pelanggan. Jadi kalau ada 4 pelanggan, satu frame-nya berapa time slot Mas? Satu frame? 4 pelanggan. 8. Pertanyaan saya ulang ya. Ada 4 kanal. Satu pelanggan kan satu kanal. 4 kanal masuk ke multiplexer. Kan gitu ya. Masuk ke sini ada frame. Satu frame-nya berapa time slot kalau ada 4? 4 kan gitu. Iya. Benar ya? Iya. Nah, kalau ada 10, ya satu frame-nya ada 10. Cuma dalam implementasi realnya kan enggak ada satu frame isinya 10, satu frame isinya 8, isinya satu frame isinya 24 atau 30 karena 32 karena pakai T1 ataupun E1. Oke ya. Oke, sekarang dilihat di sini. Kita ada dalam ini frame. Satu frame-nya 4 pelanggan. Berarti ada 4 time slot, benar ya? Nah, ini adalah pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, pelanggan 4. Ini ada L1K, ini berarti dia adalah pelanggan, jalur dari pelanggan yang masuk ke multiplexer. Oke ya, L1K, L2K, L2K, L3K, L4K. Oke ya. Nah, ada yang namanya demultiplexer. Kalau demultiplexer berarti apa? Jalur yang menuju ke pelanggan. Kan karena kalau pakai multiplexer itu berarti kita melakukan panggilan, ada jalur kita untuk menuju ke pelanggan lain kan gitu. Tapi kalau demultiplexer ada pelanggan lain yang menghubungi kita, nggak tahu siapa, akan diarahkan menuju kita kan gitu kalau demultiplexer. Berarti ini benar-benar ceritanya itu yang pertama ya, peletakan code word sinyal time multiplex ya, peletakan code word sinyal time multiplex. Berarti nanti ada peletakan pertama warnanya di sini nyala semua ya, itu menyatakan bahwa ada sinyal suara gitu ya, ada sinyal suara dari pelanggan kita nggak tahu. Nah, gini ya. Jadi kalau menuju ke demultiplexer ada sinyal suara, ada pelanggan lain yang berkomunikasi menuju ke pelanggan 1. Jadi kalau di sini 1 berarti dia akan menuju ke pelanggan 1. Gitu loh. Benar ya? Kalau misalnya ini 2, maka dia akan menuju ke L2G. L2 itu mana? Ini ya. Nah, mau menuju ke pelanggan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau di multiplexer itu dia akan menuju ke pelanggan kedua. Kalau multiplexer itu pelanggan 1 yang mau melakukan panggilan, nggak tahu ke pelanggan berapa. Karena ini kan ceritanya belum nyambung gitu loh. Sampai sini oke? Oke, kemudian nanti implementasi realnya tuh begini. Ini kan multiplexer. Ini itu bagian switching. Switching itu yang menyambungkan. Nah, tadi kan ada ceritanya yang namanya local loop. Local loop itu adalah jalur dari sentral ke pelanggan kan gitu ya. Nah, di sentral ada konsep yang namanya kalau time slot yang di sini itu ini menunjukkan yang ini itu adalah pelanggan yang ini yang melakukan panggilan. Yang di sini pelanggan yang melakukan panggilan. Sedangkan yang di sini adalah pelanggan yang dipanggil atau yang dituju. Ini yang di sini. Jadi kalau ini 1 berarti ini adalah dari pelanggan 1 gitu. Mau menghubungi siapa belum tahu, tergantung di sininya gitu ya. Nah, kalau yang di sini ini 1 berarti dia menuju ke pelanggan 1. Nah, ini ya yang di sini ini konsepnya sama seperti terang. Jadi kalau terang itu kan kalau jalur pelanggan 1 itu kan pasti miliknya pelanggan 1. Tapi kalau terang itu kan jalur yang menghubungkan menuju ke sentral lain kan gitu ya. Itu kan terangnya itu jalur itu kan dipakai gantian. Terang pertama belum tentu dipakai selalu oleh pelanggan pertama. Tapi bisa jadi dia dipakai oleh pelanggan kedua, tergantung mana terang yang kosong kan gitu ceritanya kemarin. Nah, konsepnya di dalam time slot begitu dia masuk ke sini, begitu time slot yang sini kan juga time slot dalam frame-nya. Maka kalau dari sini pelanggan 1, misalnya pelanggan 1 mau telepon siapa? Ya dicek ya, mau menuju ke telepon siapa, ada jalurnya enggak? 1, maka masuk di sini 1. Nantinya ya, 1 masuk di sini 1. Setelah itu 1 masuk ke sini dia akan dicek, mana sih yang kosong? Oh, yang kosong ternyata di 2. Maka dia akan masuk ke time slot kedua. Tapi asalnya itu adalah dari pelanggan 1. Jadi ini tergantung time slot mana yang kosong, karena time slot itu menunjukkan jalur. Gitu ceritanya. Tapi kalau yang ini, kalau ini 1, kayak tadi ceritanya, time slot 1 pasti milik pelanggan 1. Ada atau enggak ada isinya pelanggan 1 ngomong atau enggak, pasti dia akan dikirimkan setiap 125 mikrosecond. Gitu ya. Oke, clear. Nah, ini nanti saya jelaskan belakangan, ada ceritanya lagi di switching. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Yang pertama, nah ini ya. Nah, ini artinya ada nggak tahu yang telepon siapa gitu kan ya. Mau menuju ke pelanggan 1 gitu. Mau menuju ke pelanggan 1, 2, 3 dan 4. Oke, sampai sini. Ya, jadi ini ceritanya untuk terpisah ceritanya ya. Namanya trainer ya. Peletakan code word sinyal time multiplex. Jadi ini adalah peletakan ada sinyal
sinyal digital. Kan ini suara digital kan sebenarnya, suara kan sebenarnya. Suara data-data digital 8 bit masing-masing ya di sini. Nah, dia itu akan menuju ke persiapan ya untuk menuju pelanggan 1, 2, 3 dan 4 kan gitu ya. Nah, terus perhatikan di sini. Ini di osiloskopnya ini adalah time slot 1 2 time slotnya 1 2 3 4 ya, saya coba dulu ya. Nah, gini ya. Nah, ini dilihat ya. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini ya. Ini kan hilang. Ini kan hilang ya. Jadi, yang pertama time slot pertama, yang ini hilang, berarti kan menuju ke pelanggan pertama. Yang ini hilang menuju time slot 1. Artinya apa? Ini bukan nyambung ke sini, bukan ya. Kalau ini nyambung ke sini 1 dengan 1 berarti kan menelpon dirinya sendiri, benar nggak? Nah, ini enggak. Tapi 1 ini menelpon nggak tahu ke siapa. Ngomong dengan siapa nggak tahu, menuju ke siapa nggak tahu. Sedangkan yang di sini berarti ada orang yang dari mana menuju ke 1 gitu. Jadi konsep time slotnya antara multiplexer dan demultiplexer kan berbeda. Nah, sekarang kalau yang di sini time slot pertama dari pelanggan pertama ya ini muncul di sini ini. Nah, ini ya. Nah, ini bacanya kan 8 bit ya. Berarti ini kan 1 0 1 0 1 0. Salah ya, benar ya? Ini 1 0 1 0 1 0 1 1. Berarti berapa bit? 1 7 itu ada 0 lagi ya? Ini 0 mungkin ya? Satu, berarti gini berarti dipaksa 1 0 1 0 1 0 1 0 gitu. Ya, kemudian nanti sebentar yang sama ya, berarti time slot kedua sama ya konsepnya ya. Time slot 2 berarti ada yang menuju ke pelanggan 2 kan gitu ya, dari user unknown ya, unknown menuju ke pelanggan 2. Yang di sini pelanggan 2 menuju user unknown kan gitu ya, subscriber unknown. Nah, ini tambah lagi, berarti kalau ini kan 1100 1100 gitu. Ya mungkin rada anu titik lah ya, rada ini 1100 1100. Iya. Ya engko bisa tukaran ya nanti dana sendiri. Nah, pokoknya jangan lupa dalam 4 time slot ini sebentar, dalam ini gesernya kok rada kurang geser kayak. Enggak, tadi dilihat dulu ya. Dalam 4 time slot ini dia harus 125 mikrosecond. Nanti dilihat ya panjangnya ya. Wes, lanjut dulu yang time slot 3 konsepnya sama. Time slot ketiga konsepnya sama ya. Nah, dia menuju ke ini ya. Ya, time slot keempat sama. Jadi ada user saat 4 menuju ke unknown, yang ini unknown menuju ke 4 gitu ya. Terus setelah itu, nah ini sudah ini ya. Nah, kemudian yang di sini kembali ke kondisi awal. Ya, kembali ke kondisi awal selesai. Jadi nanti tolong diperhatikan bahwa ya masih ingat kemarin ya, dua-duanya ini jalurnya. Jadi time slot 1 di sini dia menuju ke pelanggan 1. Misalnya di sini ya. Ini 1, ini tetap 1, ini cari mana yang kosong misalnya. Jadi kalau 1 ini mau telepon kedua misalnya, 1 mau telepon kedua misalnya, maka nanti yang akan nyala itu 1, berarti kan dia ngomong ke 1 ya, terus 1, nah kemudian cari mana time slot yang kosong. Jadi sinyal digitalnya tadi akan masuk time slot yang kosong, ternyata time slot yang kosong time slot 2, maka di sini dia ini bisa jadi di sini tetap 2, kemudian di sini 2, maka di sini sorry 1 kebetulan yang kosong 2, kebetulan yang kosong 3 misalnya, maka di sini di 3, kemudian di sini 3, kemudian di sini 3, baru dia menuju ke pelanggan yang ke-2, tergantung tujuannya gitu ceritanya. Oke ya, kemudian saat 1 ini dipakai, 2 ini dipakai, kemudian 3 ini dipakai, 3 ini dipakai, maka time slot 3 ini akan terus dipakai selama pelanggan 1 dan pelanggan 2 komunikasi. Time slot 3 ini akan free saat apa? Saat pelanggan 1 dan 2 benar-benar nutup teleponnya, gitu konsep jalurnya itu. Jadi selama dia tidak nutup teleponnya, jalur itu atau time slot itu tetap akan dipakai terus untuk menyambungkan dari 1 ke 2-nya gitu dalam implementasinya. Oke ya. Sekarang loh mana? Oh lupa nggak memperhatikan itu tadi ya. Itu time slotnya 4 ya, benar ya? Geser sini, nggak ada lagi ya?